Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan melakukan review sekaligus QC untuk JPW Electric Grinder MB600. Oke, untuk JPW Electric Grinder MB600 ini kita punya dua warna ya. Ada yang warna merah dan ada yang warna hitam. Nah, grinder ini sebetulnya diperuntukkan untuk manual brew. Jadi kalau Sobat JPW pernah atau pernah beli grinder serupa dengan merek yang sudah lebih dahulu dan yang sudah terkenal, sebetulnya sama ya grindernya. Nah, kita unboxing dulu yang warna hitam. Untuk mengangkatnya, kalau Sobat JPW sendiri, saya sarankan seperti ini. Nah, jadi ketika dibalik, dia bebannya tidak akan terlalu berat atau ada bertumpu pada satu titik, jadi lebih mudah. Nah, diambil dulu, ini ada manual booknya. Ya, simple ya manual booknya, part-part dari grindernya. Ini juga nanti berfungsi supaya Sobat JPW tahu pada saat ngebersihin ya. Gitu. Dan di sini juga dijelasin troubleshooting simpelnya seperti apa. Oke, kita masukin lagi ke dus untuk manual booknya. Nah, ini grinder yang warna hitam. Kita buka dulu dari main unitnya, jadi si grindernya. Jadi grinder ini terdiri dari 3 part atau 3 bagian. Yang pertama pasti main unitnya atau grindernya. Nah, ini cukup lumayan berat ya. Oke, terus yang kedua ada hoppernya. Hoppernya kapasitas 250 gram. Clear hopper ya. Dan yang ketiga ada di sini, sebentar saya buka dulu. Ada penampung hasil gilingan, atau kita nyebutnya tray untuk bubuk ya, powder tray. Nah, ketika kita gunakan ini, nanti hasil gilingannya masuk ke dalam sini. Dan ini udah ada posisi untuk ngeloknya, jadi dia nggak akan geser. Dan di bawahnya juga ada. Nah, ini untuk yang warna hitam. Kita buka lagi untuk yang warna merah. Nanti kita QC masing-masing fungsinya ya. Ini kita simpan dulu untuk kardusnya. Ini yang hitam, sekarang kita buka yang merah ya. Nah, kita unboxing yang merah sama. Jika Sobat JPW bertanya, bagus mana sih untuk brand MB600-nya JPW sama produk yang sudah lebih dikenal, lebih dahulu dikenal. Kalau ditanya bagus mana, jawaban saya adalah Sobat JPW perlu coba sih keduanya. Dan nanti review ya, info mungkin bisa di-share di kolom komentar bagus mana. Namun kalau secara harga sama ya, ini manual book ya, kayak tadi gitu. Kalau secara harga, grinder yang JPW jual ini, MB600 ini lebih murah daripada produk yang sebelumnya, lebih ekonomis jadi harganya. Namun secara kualitas so-so lah, bisa dicoba nanti. Sama ini ada main unit, ada hopper yang dipisah. Kita buka dulu satu-satu. Kita buka dari main unitnya dulu. Kalau secara berat sih, saya juga udah pernah pegang atau unboxing yang serupa ya, yang merek terkenalnya, yang lebih dulu dikenal. Sama ya beratnya. Jadi dinamonya sih menurut saya sama. Kita buka sama kayak tadi. Cuma built-innya dia, built-innya dia, dusnya dia lebih rapi sih kalau menurut saya. Dusnya lebih rapi, sama kalau nggak salah dia juga ada yang tempat penampung bijinya udah stainless. Tapi jelas harganya 2 kali lipat ini ya. Yang penting fungsinya. Kalau fungsi sebetulnya menurut saya grinder elektrik seperti ini kan untuk manual brew ya. Yang penting dia bisa giling konsisten, tidak terlalu banyak mesh atau bubuk yang terlalu halus, itu udah aman sih sebenarnya.
Jadi kalau sobat JPW mau milih ya, lebih baik cari grinder yang seperti itu. Jadi dia tidak meninggalkan banyak mesh atau pecahan-pecahan yang terlalu halus bubuknya, sehingga pada saat kita manual brew, grind size-nya benar-benar konsisten. Oke, ini 2 unitnya sama ya, warna merah dan warna hitam. Saya jelaskan satu persatu. Jadi dari sini, dari review dan QC ini saya jelasin fungsinya satu-satu. Nah, kalau dilihat di sebelah sini ada 2 warna yang berbeda. Ini sama-sama hopper beans. Kapasitasnya sama, 250 mili. Namun di sini belum ada untuk stop bin-nya ya. Karena untuk manual, jadi nggak terlalu urgent sih butuh stop bin. Karena dia biasanya pakai bubuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita timbang dulu bubuknya, baru kita grinder nanti. Nanti kita coba praktekkan. Terus di depan sini, ini untuk nampung bubuknya hasil bubuk gilingan, boleh ditutup kalau mau lebih rapih, jadi nanti benar-benar jatuhnya ke lubang sini, jadi nggak terlalu banyak mesh, benar-benar jatuhnya ke sini. Dan bahkan ini bisa meminimalisir ketika bubuk-bubuk yang terlalu halus, kan dia biasanya berterbangan ya, dia akan keluar di sini dan di dalamnya bubuk yang sudah sesuai atau proper dengan hasil gilingan yang sobat JPW inginkan ya. Terus ini main unitnya. Nah, main unitnya di sini cukup berat dan kokoh. Terus kalau dilihat di sini ada detail, sama ada sikring juga tuh, ada 3 sikring cadangan. Nah, detailnya ini merek, jenis, sama watt cuma 180 watt, sama voltase yang dibutuhkan standar di Indonesia sih 220 volt. Terus di sini ini magnet nih. Kalau sobat JPW punya penampung bins yang besi, bisa ditaruh di sini juga, bisa ditempel. Kita langsung coba aja. Kita coba fungsinya satu-satu, dan nanti kita coba buat ngegiling salah satunya. Kita cobain dulu. Nyobanya simpel aja sobat JPW. Cukup colokin ke stop kontak. Dan dia hanya ada switch power di sini. Dan ini fuse ini nanti ada sikringnya yang kalau listriknya berlebih atau tegangan berlebih atau ada konslet, dia akan putus. Nanti tinggal diputar aja dan diganti nih kayak gini. Nah, sesimpel itu. Kita pasang lagi, dan kalau mau coba ini tinggal di switch on, switch off. Nah, dilihat burnya, powernya lumayan ya, ke bawah tangan saya. Nah, ini fungsinya normal. Terus kita cek pengaturan untuk tingkat kehalusannya sambil dijalankan. Nah, ini di satu udah mulai bur hampir bersentuhan, jadi ini pasti halus juga di satu nih, tanpa harus disetting. Nah, ini normalnya biasanya di medium di 3-5, dan di kasar di 5 ke atas, aman ya, suaranya halus. Dan di satu sih ini saya agak mes ya, nih 1,5 sudah terdengar suara bur hampir bersentuhan. Karena biasanya sobat JPW yang memang punya budget minim ya, pengen buat espresso mungkin pakai alat-alat manual, rockpresso atau sejenisnya. Sobat JPW punya budget minim, beli grinder ini buat espressoan. Nanti kita juga kasih tahu gimana cara settingnya buat espresso di video selanjutnya. Nah, ini fungsinya normal. Kita coba grinder yang satu lagi, yang merah, sama. Jadi QC-nya hanya seperti itu. Terus kita sambil lihat bagian-bagiannya, apakah dia ada cacatnya, apakah ada pecahnya. Aman ya, nggak ada. Gantian kita yang merah. Oke, kita colok lagi. Nah, ini langsung on. Halus dulu. Nah, sama 1,5-nya udah halus banget tuh. Burnya hampir bersentuhan. Oke, kasarnya juga halus, aman sih. Dan ininya juga nggak seret ya. Sama ini jatuhnya kayak stepless. Jadi sobat JPW bisa pakai di 4 atau 4 lebih dikit, atau 4,5 atau di 5. Jadi bukan stepet yang harus saklek di 4, di 5, di 6, nggak gitu. Ini lebih memudahkan kalau sobat JPW cari grind size tengah-tengah ya. Gitu. Jadi nggak pengen 4, pengennya 4,5 bisa. Nah, ini untuk fungsi semua normal. Kita coba salah satunya untuk ngegiling. Gilingannya levelnya kita bagi aja. Halus.
Terus nanti medium sama kasar atau coarse. Kita pakai yang hitam ya. Oke. Kita pakai yang hitam. Sama sekalian saya pengen infokan cara menggunakan paling simple grinder ini. Karena grinder ini memang tidak ada stop binsnya. Jadi Sobat JPW perlu memasukkan sesuai dengan gramasi yang Sobat JPW inginkan. Contoh, kali ini Sobat JPW ingin bikin tubruk dengan 12 gram kopi. Jadi masukkan dulu 12 gram. Setting mungkin mau medium atau medium fine. Kita setting, coba dengerin dulu suaranya. Sorry yang kecolok tadi yang merah. Kita tukar lagi yang hitam. Kita colok yang hitam. Nah, ini udah kedengeran. Jadi dengerin suara paling halusnya. Nah, di 2 ini sebenarnya udah paling halus nih. Kalau mau dilanjut lagi ke 1, ini bisa buat espresso nih kayaknya nih, tapi nanti perlu dicoba. Ini kita kasih 1,5. Kita coba dulu pakai 12 gram. Caranya gini. Sebelum Sobat JPW masukkan biji kopi yang akan Sobat JPW pakai, Sobat JPW nyalain dulu. Kenapa perlu dinyalain? Karena pada saat grinder lagi nyala, sedang nyala, biji akan langsung hancur dengan cepat. Namun ketika Sobat JPW masukkan bijinya dulu, nanti bijinya bisa nyangkut di dalam si grindernya, di dalam si burnya. Jadi nanti bisa menyebabkan dia nyangkut atau mungkin menyebabkan bubuk-bubuknya tersisa atau tidak halus dengan merata ya. Ini bisa dilihat sih nggak terlalu banyak ya. Nah, hasil gilingannya, jadi ada lagi mesh yang masih kurang halus, digiling lagi sampai sesuai grind size yang memang Sobat JPW cari. Nah, sampai suaranya silent nih. Suaranya nggak kedengeran lagi kan? Suara gilingan bubuknya. Nah, ini kita coba cek hasil gilingannya. Wah, ini mah beneran halus ya. Halus banget. Ini kita tumpahin ke sini boleh, tapi kita mau timbang juga. Apakah dia menyisakan banyak mesh di dalamnya atau tidak? Ini udah ditara. Jadi kita timbang dulu. Nah, ini untuk halus banyak yang nempel, saya perlu ambil kuas dulu sebentar. Oke. Ini halus banget, ini menurut saya di 1,5-nya bisa buat rock presso nih. Dan ini grinder belum pernah digunakan, jadi baru dibuka dan di unboxing. Jadi biasanya dia akan ada yang tersisa di dalamnya terlebih dahulu. Oke. Gilingan pertama hasilnya karena ini halus atau fine banget, tadi masuk 12, sisanya 8. Pasti di bawah sini masih banyak nih. Nah, kita bisa cek kayak gini. Nah, kelihatan ya. Nah, itu kelihatan banyak. Karena ini fine, benar-benar halus ya. 9. Kita coba untuk gilingan kedua. Nah, ini gilingan pertama dengan halus, hasilnya begini. Nah, menurut saya sih ini udah bisa nih kayaknya buat rock presso atau udah cukup nih bahkan untuk espresso. Nanti kita bisa coba. Gitu. Dan banyak yang masih menempel tuh. Jadi menurut saya ini agak amaze ya, kaget saya di 1,5 aja bisa se-fine ini, sehalus ini gitu ya. Gitu. Terus kita akan coba untuk level gilingan yang kedua, medium ya. Kalau tadi 1,5-nya aja halus, mediumnya kita ambil di tengah-tengahnya aja karena ini sampai 8 sampai 9, berarti tengah-tengah antara 1 ke 9 bisa di 4,5 atau di 5 ya, atau di 5 lah ya. Coba di 5. Dan apakah sama seperti halus tadi? Ada meshnya sekitar 2 gram di dalamnya. Kita pakai 12 gram juga. Ingat, kayak tadi,
pada saat kita ingin memasukkan biji grindernya dinyalain dulu. Ini sengaja saya nggak tutup biar kelihatan nanti kerjanya si grinder. Oke, cepat ya kalau yang di medium ya. Hasilnya juga. Dan kita coba timbang hasilnya berapa banyak. Apakah tetap ada meshnya kayak tadi? Wah, ini malah lebih. Kenapa lebih? Karena mesh yang tadi satu yang fine, yang benar-benar halus, mungkin kalau ini secara analisa saya dia akan menempel di sini karena terlalu halus. Dan ini juga membuktikan bahwa grinder ini sebenarnya bukan buat espresso ya, jadi buat medium atau fine aja. Tapi kalau dibikin very fine seperti tadi kayak buat espresso, dia akan meninggalkan mesh yang cukup banyak di dalam grindernya. Ini 14, berarti 2 gram yang tadi ngikut ke sini. Nah, ini hasil mediumnya. Bagus sih mediumnya. Yang ketiga, kita pakai buat misalkan ingin bikin cold brew, tadi French press ya. Ini cold brew pakai 12 gram lagi, bikin kasar atau coarse, puter langsung ke 9 atau mentok. Sengaja saya nggak tutup lagi juga. Dan ini biji kopinya sama ya Sobat JPW, hanya untuk kebutuhan pengecekan grind size. Kita pakai Sans ini, Sans Coffee. Cepat banget ya kalau dibikin coarse hasilnya. Dan kita coba timbang coarse-nya pakai. Nah, bener. Jadi, kesimpulannya ini kan dapat 12 juga nih. Kesimpulannya, di tadi medium dan di coarse ini, hasilnya sama-sama sesuai dengan gramasi yang kita gunakan. Namun di fine atau yang halus tadi, hasilnya berkurang, jadi cuma 9 tadi terakhir ya. Cuma 9 karena banyak bubuk yang masih tertinggal di dalam grindernya. Jadi masih banyak bubuk yang nyangkut ya. Jadi kalau di sini Sobat JW bisa lihat, grinder ini sebenarnya bisa disetting untuk mau halus, mau medium atau mau kasar, semuanya sama baiknya. Kualitasnya oke juga. Namun notice dari saya di sini, jika Sobat JPW ingin menyeting dengan settingan yang halus, ini akan lebih mudah merusak grinder karena memang banyak bubuk yang nantinya tertinggal di sini. Gitu, banyak yang tertinggal di dalam burnya, banyak mesh-mesh yang tidak keluar juga, banyak bubuk-bubuk yang nanti ujung-ujungnya akan menyumbat. Gitu. Jadi saran saya gunakan grinder ini sebetulnya hanya untuk manual brew. Jadi bisa buat maksimal medium to fine lah, tengah-tengah antara medium dengan fine. Jadi ini kan fine, gentelnya juga banyak banget tuh, banyak yang menggumpal ya. Kalau ini medium tengah-tengah antara ini masih oke lah, di angka 2 atau 3 masih oke lah. Nah, saran saya seperti itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk memakai grinder ini untuk kebutuhan penggilingan espresso atau sangat halus atau halus ya, karena akan lebih cepat merusak grinder ini. Oke, sekian dulu untuk review sekaligus QC untuk mesin grinder JPW Electric MB600 dari saya kali ini. Semoga bisa membantu Sobat JPW sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.